Nah, kacamatanya ini juga bukan yang ujuk-ujuk, saya pengen pakai kacamata, enggak ya guys. Tentu ada indikasi Oh, nggak boleh kalau medisnya. karena atas dasar estetika Oh ya. enggak. Iya enggak, misalnya kacamata anti radiasi atau kita yang pengen buat baca aja nih, oh itu Mm. enggak. Dia ada indikasi medisnya tentu buat yang memang hasil dari pemeriksaan dokter matanya. Merdekakan suara hati untuk kesehatan PKN untuk semua. PKN untuk semua. Tanya mungkin spesiesnya yang kena atau ya itu ada ketentuannya. Kalau untuk kacamata itu bisa diberi bantuannya itu kalau dia spesiesnya 0,5. Itu minimalnya. Ya, minimalnya spesiesnya 0,5 atau silindrisnya 0,25. Aduh, gimana ya? Aku ngejelasinnya, aku juga bukan dokter mata ya. Ya, dia tuh bisa bisa minus atau plus gitu ya. Pokoknya batas minimalnya tuh 0,5. Kalau yang silindris, silindris itu buat yang nggak bisa lurus kan ya, Iya, ngelihatnya yang ya. Ya, yang agak miring. miring-miring tuh ngelihatnya. Nah, itu minimalnya 0,2, 0,25. 0,25 silindrisnya. Itu kalau Iya. yang kayak plus minusnya kan ada yang rabun jauh rabun dekat itu ada minimal maksimalnya nggak kak? Ya itu tadi Oh, garis tadi ya iya guys ya. 0,5. 0,5 Dan itu minimal. kacamata itu bisanya kita ada jangka waktunya ya, nggak yang Oh, tiap nggak bisa tiap tahun ganti. iya tiap tahun rusak ganti ya, nggak gitu ya. Dia itu ada minimalnya 2 tahun 2 tahun sekali sekali. gitu. Itu sama kacamata rangkanya atau Iya, apa namanya lensa? semuanya lensa dan frame-nya itu udah include di tadi. Iya, semuanya. Jangan nggak bisa frame-nya patah, mau ikut lagi, mau jamin apa benefitnya lagi mau diambil nggak? Jadi harus sekali 2 tahun. Dijaga baik-baik. Iya. Terus yang kedua itu tadi kacamata ya, yang kedua itu alat bantu dengar. Itu juga ya kak? Oh bisa. Jadi mungkin teman-teman kita ada yang gangguan pendengarannya gitu kan, itu bisa diberikan benefit tambahan berupa alat bantu dengar juga. Tapi atas indikasi medis juga ya, pemeriksaan dari dokter THT juga tentunya. Dan itu diberikan minimalnya sekali 5 tahun nih. Agak lama ya, tapi kan memang nggak mungkin ganti-ganti terus kan ya, pasti agak itulah ada indikasinya juga. Kemudian yang ketiga itu protesa alat gerak. Nah, Gimana tuh kak? protesa alat gerak ini alat bantu gerak itu buat kita yang misalnya kakinya patah, palsu, kaki palsu gitu. Iya, tangan palsu, kaki palsu itu Juga penyebabnya kecelakaan pun gimana? penyebabnya kecelakaan kalau memang penjamin pertamanya dari Jasara Harja atau BPJS TK atau Taspen itu sudah habis plafonnya, itu bisa dijaminkan ke BPJS begitu. Tapi iya bisa. Dan itu juga indikasi medis ya, paling cepat itu diberikan 5 tahun sekali. Terus yang keempat protesa gigi. Nah, ini sering nih. Mungkin kita yang muda-muda juga giginya pada copot kali ya. Udah ada yang copot. Yang ompong. Iya, mungkin ompong, berlubang. Nah, itu salah satu benefit yang BPJS berikan adalah gigi palsu atau protesa gigi. Oh, gigi palsu ya kak, bukan gigi emas ya kak? Oh, enggak dong. Tadi di maling lagi giginya emas. Nah, itu gigi palsu diberikan paling cepat juga 2 tahun sekali. Kalau nggak salah saya itu benefitnya itu 1.100.000 untuk full gigi. Kalau cuma rahang atas 500, rahang bawah 500 gitu. Mau satu gigi, mau satu gigi atau mau full? Ya, mau satu gigi doang yang copot. Kalau di rahang atas di 500, gigi bawah, rahang bawah 500. Itu dengan indikasi medis juga. Iya dong, dengan indikasi medis. Kalau untuk yang manula tuh gimana itu kak? Pasti banyak nih pertanyaan orang tua saya ini nih udah mulai rontok ini. Iya benar, kalau untuk manula juga bisa. Bisa guys, jadi bukan karena kecelakaan aja ya kak? Enggak, kalau misalnya memang kan kalau kita nggak ada gigi kita nggak bisa ngunyah dong, ntar kena ke organ yang lain. Apa kayak kita jadi kurus atau apa kita nggak makan kan? Iya, masa kita makan MPASI terus? Iya betul, kamu mungkin makan bubur ya kan? Itu tetap dijamin untuk yang seperti itu.
Ya bisa, atas bawah Berarti full gigi dipasang bisa. Kalau nggak salah saya 1.100.000, tapi untuk semua gigi rahang atas rahang bawah itu diberi bantuannya 1.100.000. 1.000.000 apa 100.000? Oke guys. Ya, nanti kita kasih itunya ya. Saya Iya, takut lupa. kita takut kasih salah info. daftarnya kayak gitu ya guys. Selanjutnya yang kelima itu korset tulang belakang. Jadi kalau misalnya kita mungkin cedera ya, tulang belakangnya, kecelakaan gitu ya, Kak. tulang belakangnya nggak lurus atau nyeri atau apa, itu ada alat bantu korset, itu juga bisa diberikan oleh BPJS. Benefitnya itu paling cepat juga 2 tahun sekali. Berarti syaratnya pun juga melalui FKTP dulu berarti ya. Iya. Oh ya, tadi tuh semua mekanismenya tetap harus dari FKTP dulu ya. Dulu. Dirujuk dari FKTP untuk ke dokter spesialis di rumah sakit. Tapi kalau untuk protesa gigi sebenarnya di FKTP yang ada dokter giginya dan ada alatnya, itu sebenarnya bisa. Bisa langsung aja ya, Kak? Aja di sana. Terus yang keenam itu collar neck. Suka lihat kan kadang habis Ini kecelakaan dikasih bantalan di lehernya itu. Nah, itu juga Drakor biasanya. iya, itu juga dikasih 2 tahun sekali. Sama yang terakhir itu kruk. Kruk itu alat jalan yang itu tuh, itu juga dikasih paling cepat 5 tahun sekali. Untuk 1 dan 2-nya itu nanti yang menentukan dokter. atau Iya, iya. Pokoknya semuanya harus berdasarkan penilaian dokter ya. Nggak bisa kita minta-minta aja gitu guys ya. Jadi tidak bisa APS atau atas permintaan permintaan sendiri ya Kak. Semua itu sudah dinilai sama dokternya. Ya, jadi kalau misalnya ada peserta yang bilang, Kak, kok aku minta kayak gini di FKTP-nya kok nggak bisa ya, kok nggak bisa dijamin sama BPJS Kesehatan. Itu udah terjawab berarti ya Kak? Iya. Aku minta. Udah berapa menit? 27 udah lebih bisa lihat. Udah lebih lah ya. Baiklah, hari ini ya Cerah ya? mateng ya gitu, kayak Berdaging. daging Ya, banget. berdaging banget ini Jadi informasinya. teman-teman aktifkan lonceng, jangan lupa subscribe YouTube kita ini karena materi-materi yang kita bawakan, bintang tamu yang kita undang di sini itu sangat bermanfaat bagi Info-info teraktual, peraturan-peraturan yang Iya. memang terpercaya ya Iya, teman-teman. jadi kita percaya kalau peserta BPJS itu cerdas-cerdas, jadi Iya. tidak termakan hoax, harus dikonfirmasi lagi, harus dicari tahu lagi kebenarannya, gitu loh. Tidak mau termakan hoax, apalagi kompor dari tetangga. Kata si anu, kata si itu, tidak mudah ya, tidak mudah itu. Jadi oleh sebab itu, perolehlah informasi dari informasi A1 ya sebutannya, Iya. dari tangan pertama. Heeh. Tim pertama Semua itu ya, harus garda ada data. terdepan BPJS Kesehatan Kita yang bicara memberikan soal fakta dan fakta. data, gitu. Mungkin ada kata-kata penutup nih dari pemateri kita hari ini. Ya, Kak. closing statement untuk peserta JKN Kak. Iya, Mungkin yang kata-katanya sering dong. melihat info-info tentang BPJS Kesehatan mungkin yang kurang berita miring gitu. Kata-katanya hari ini Kak Gem. medsos. Mungkin buat peserta BPJS di luar sana, kalau mencari info itu jangan yang sumbernya nggak terpercaya. Kita kalau di BPJS sendiri ada kanal-kanal yang bisa diakses untuk informasi yang tepat, akurat gitu. Ada di Instagram BPJS Kesehatan, ada di TikTok, YouTube juga ada tuh. Iya. Dan jangan lupa download aplikasi Mobile JKN ya. Di sana semuanya info ada, untuk pengaduan juga ada, untuk pendaftaran di rumah sakit, di FKTP juga harus menggunakan Mobile JKN. Gitu aja sih. Terima kasih ya Kak Thank you banget ya Kak Ike. sudah hadir di sini. Padahal kita semua tahu kalau misalkan kerjaan Kak Riken ini Ini sangat-sangat padat. selalu ini menumpuk ya Kak. Demi peserta JKN nih. Iya, demi meluruskan informasi. Belok infonya. Siap. Terima kasih ya Kak Ya, sudah bagi datang. peserta JKN yang masih punya pertanyaan, kayaknya Min, kita selanjutnya kita Iya, bahas apa? gitu. Silakan komentar Komen di aja kolom ya. komentar atau DM ke admin ya guys. Boleh juga tuh. Oke, mungkin kita Akhiri kita podcast kita lanjut hari lagi ke episode selanjutnya dengan informasi yang lebih lebih hot. mantap lagi ya.
Oke, see you. See you. Bye bye.